Hai guys, perkenalkan nama saya Anggi Amelia Putri, NPM 2023030121, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prodi S1 Psikologi. Di sini saya sedang mendapatkan tugas untuk menjelaskan perilaku bermoral dan tidak bermoral dari Bapak Danang Prasetyo SPD MPD, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kalian mau tahu? Jangan lupa nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anggi Amelia Putri, NPM 2023030121 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan dosen pengampu Pak Danang Prasetyo SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perilaku bermoral dan tidak bermoral. Tetapi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan moral. Moral di sini itu dianggap sebagai sebuah ajaran tentang baik buruknya sebuah perbuatan dan perilaku atau bahkan akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang itu dapat dianggap atau dikatakan mereka itu bermoral apabila mereka itu memiliki sebuah rasa kesadaran untuk menerima serta melakukan sebuah peraturan yang berlaku dan bersikap atau bahkan memiliki sebuah tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Moral di sini juga dianggap sebagai hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena moral secara eksplisit itu adalah sebuah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Karena tanpa moral, manusia tentunya tidak bakal bisa untuk melakukan sebuah proses sosialisasi, baik secara individu maupun sekelompok. Moral dalam zaman sekarang itu memiliki nilai implisit, karena kebanyakan orang itu yang memiliki moral ataupun sikap amoral itu hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit. Padahal pada dasarnya moral itu memiliki sifat dasar yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Dan tentunya manusia yang ingin dihargai oleh sesama atau di lingkungan masyarakatnya itu harus memiliki moral. Yang kedua, fungsi moral. Moral di sini itu berfungsi sebagai motivasi manusia agar bisa ataupun mampu bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan, serta apapun yang dilakukannya itu harus dilandasi dengan kesadaran kewajiban moral. Yang kedua, moral itu akan menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Kenapa? Karena moral di sini itu dijadikan sebagai landasan rasa kepercayaan terhadap sesama. Yang ketiga, jenis-jenis moral. Jenis-jenis moral ini ada dua. Yang pertama, moral baik. Yang kedua, moral buruk. Moral baik di sini itu merupakan sebuah nilai yang dikaitkan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia. Dalam prakteknya atau menjalankannya itu bisa kita lihat atau kita tinjau dari kaidah sosial di masyarakatnya. Moral buruk ini itu sering dianggap menyimpang terhadap kesetaraan sosial. Dan di sisi lain dari dampak nilai moral yang buruk ini tuh sering banget menimbulkan masalah-masalah sosial. Misalnya itu seperti mencuri, korupsi, merampok, mencopet, asusila, mencontek, begal, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh perilaku bermoral itu, yang pertama adalah berbicara pelan di hadapan orang tua. Tindakan ini itu sering menjadi penjelas mengenai rasa penghormatan yang selalu dimunculkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kebudayaan bangsa timur seperti Indonesia. Sebagai ilustrasi, misalnya nih, kita sedang berbicara dengan orang tua. Kita tentunya tidak boleh membantah ataupun mencelanya. Yang semestinya kita lakukan itu pasti mendengarkannya dan tidak memotong apalagi membantah perkataannya. Terus pada saat kita sedang berbicara dengan orang tua, kita harus selalu menggunakan nada yang pelan. Terus notasinya yang lembut, yang halus,
serta bertutur kata itu yang jelas, baik, dan sopan. Yang kedua, menunduk ketika berjalan. Tindakan menunduk sesaat setelah melewati orang-orang di sekeliling kita ataupun berjalan menunduk itu sudah diajarkan oleh nenek moyang dan juga sebagai harapan untuk mendapatkan rasa penghormatan kepada orang yang lebih tua. Sebagai ilustrasinya misalnya nih, kita sedang berjalan di keramaian. Terus kita melewati kerumunan orang tua. Alangkah baiknya jika kita itu mengambil sikap menundukkan kepala atau sedikit membungkukkan badan, serta mengucapkan permisi ataupun salam dengan senyuman. Hal ini tuh memiliki keterkaitannya dengan bagaimana sih sikap kita untuk menghormatinya, dan tentunya secara tidak langsung moral baik kita itu terbentuk di sini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh perilaku tindakan yang tidak bermoral. Yang pertama, kekerasan. Yang kedua, tindakan koruptif atau korupsi. Kekerasan di sini itu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, yang disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tidak terkontrol. Kekerasan di sini itu dijadikan sebuah tindakan yang agresi ataupun melakukan sebuah pelanggaran. Contohnya saja penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain. Kekerasan ini tuh bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual psikologis, verbal, eksploitasi, penjualan anak. Terus contoh kekerasan yang sangat banyak kita tidak sadari itu membandingkan anak. Kita pasti tidak ingin dong kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu salah satu contoh tindakan kekerasan. Yang kedua, tindakan koruptif. Tindakan koruptif itu suatu tindakan seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi, baik secara dengan cara memanfaatkan jabatannya dengan tidak jujur dan merugikan orang lain. Tindakan ini tuh merupakan tindakan sebagai moral yang buruk, karena terdapat pada diri banyak orang yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan sangat merugikan banyak orang. Kita ambil saja masalah sosial di Indonesia ini. Indonesia itu sangat banyak banget kasus korupsi. Tindakan seperti ini tuh sangat-sangat merugikan masyarakat. Bahkan secara nyata itu akan membuat masyarakat hidup dengan kemiskinan. Oleh karenanya, dalam upaya menciptakan kestabilan negara, korupsi haruslah diperangi oleh masyarakat, mahasiswa, ataupun oleh pelajar itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, ataupun ada tutur kata yang salah, atau notasi-notasinya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi itu tadi video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau penjelasannya kurang pas di hati kalian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.